Kalau Muhammadiyah diperintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan perintah pada diri sendiri, tapi perintah supaya Muhammadiyah menagih amar ma'ruf nahi munkar dari kekuasaan. Kan itu logikanya tuh. Diumpankan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, kalian saya akan sampai ke Antartika, tapi kalau kalian bayar, kami maafkan. Sekarang pertanyaan hukumnya, jangan-jangan ada yang udah bayar, tetapi bagaimana tanggung jawabkan dalam APBN, mau dimasukin sebagai apa? Sogokan, pemerasan, kan orangnya nggak mau ngaku bahwa dia udah bayar. Kita mulai dengan mengapa pertanyaan itu akhirnya diajukan. Pertanyaan yang Anda tahan sejak 100 hari lalu, sekarang dia bukan jadi pertanyaan, dia jadi gugatan. Gugatan pertama, Ibu psikologi Kaila. Anda tahu nggak lambang psikologi itu? Trisula. Siapa anak-anak psikologi di sini? Lambang psikologi itu Trisula, semacam tombak yang suka dibawa oleh iblis, setan. Itu lambang setan, benar kan? Trisula itu. Tapi kemudian ditafsirkan bahwa sebetulnya itu bukan lambang iblis, tapi lambang kupu-kupu. Karena dalam bahasa Yunani, jiwa itu sama seperti kupu-kupu. Jadi kita bisa ambil tafsir itu sesuai apa yang kita kehendaki. Kita bisa kasih tafsir pada kabinet hari ini sebagai kabinet iblis secara psikologi, juga bisa kabinet kupu-kupu. Yang penting argumen kita apa untuk memutuskan ini kabinet iblis atau kabinet kupu-kupu. Kalau ada yang viralkan ini, suruh cari ilmu psikologi bilang begitu tuh, betul ya? Okay. Jadi Anda betul tadi, apakah pemerintah tidak menghendaki kecerdasan itu dimunculkan? Karena kecerdasan adalah countervailing force dari kekuasaan. Di mana-mana di dunia ini, kekuasaan itu paling takut pada kecerdasan, karena akan terintip kejahatan oleh kecerdasan. Itu betul tuh. Teman tadi dari Fakultas Ekonomi, ada data diucapkan bahwa emak-emak kalau kekurangan gas LPG berpindahlah ke listrik, karena Jawa itu kelebihan listrik, surplus wattage. Benar. Tetapi mereka yang belajar ekonomi, dia akan reasoning, kalau kelebihan listrik, kapan ada penambahan power plant? Nggak ada di Jawa itu power plant. Lalu kita berpikir, kenapa ada kelebihan listrik? Karena pengguna listrik besar-besaran itu tutup. Itu yang namanya tadi deindustrialisasi. Listrik di Jawa tidak lagi dipakai oleh pabrik-pabrik besar, pabriknya pindah ke Vietnam, Thailand, Cina. Jadi kenapa kita kelebihan listrik? Karena ekonominya mandek. Jadi bukan karena ekonomi maju maka kita produksi listrik, justru karena deindustrialisasi, maka pabrik-pabrik pengguna listrik, terutama manufaktur, membuat sepatu, pembuat baju di Jawa tutup. Akibatnya dia tutup, listriknya idle. Jadi pemerintah berbohong seolah-olah bagus, padahal sebetulnya yang terjadi adalah kesulitan listrik. Sekarang logikanya, emak-emak itu akan beli wattage lebih dari 900 watt dinaikkan ke 1500 karena dipromosikan oleh Jokowi pada waktu itu, sampai sekarang masih itu. Lalu mama bilang begini, ya kita mau naikin wattage kita 1500, tapi suami saya di PHK di pabrik yang listriknya berlebih, mau bayar pakai apa? Jadi itu namanya paradoks yang di dalam ilmu ekonomi diselundupkan melalui statistik. Itu yang kita ingin perhatikan. Sama seperti diterangkan terus-menerus bahwa Gini rasio kita
membaik, mendekati nol bahkan, artinya tidak ada kesenjangan. Coba kita periksa bagaimana cara mengukur expenditure manusia itu. Kalau ada petugas statistik masuk ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky, pendapatanmu berapa? Saya bilang nggak tentu, saya pengangguran, nggak ada pendapatan. Ya betul-betul nganggur, nggak ada pekerjaan selain mengkritik. Lalu ditanya, kalau begitu pengeluaranmu berapa? Oke, saya ngaku pengeluaran saya adalah Rp10.000 per hari. Petugas statistik catat Rp10.000. Oke. Di depan sana dia bertemu dengan seorang pengusaha batubara yang lagi mau bujuk-bujuk supaya iupnya Muhammadiyah dia yang kelola. Ditanya, berapa pengeluaran Pak? Yang datang pakai BMW seri 7. Pengusaha bilang 10.000, sama dengan saya. Petugas statistik bertemu dengan seorang mahasiswa Muhammadiyah di warung belakang kampus, ditanya, berapa pengeluaranmu sehari? 10.000. Saya keluarin Rp10.000 per hari, mahasiswa keluarin Rp10.000 per hari, oligarki keluarin 10.000. Maka besok headline-nya Gini rasio di Samarinda 0, artinya tidak ada kesenjangan. Masuk akal nggak? Ya masuk akal secara statistik. Wong kita semuanya ngaku jujur kok. Tapi coba lihat alasannya apa itu. Waktu ditanya, Pak Rocky keluarin 10.000 buat apa? Saya bilang, saya cuman makan 2 kali sehari. Makan apa? Saya butuh karbohidrat, saya butuh protein, saya butuh cairan. Itu dipenuhi oleh pisang Ambon yang agak gede. Makan 2 pisang, 1 5.000 perak, udah terpenuhi gizi saya. Jadi saya memang keluarin 10.000. Oligarki yang di depan tadi juga jujur, dia bilang cuma 10.000 Pak. Kenapa? Karena saya banyak penyakit, hanya disuruh minum vitamin C oleh dokter. Jujur dia 10.000. Mahasiswa di kantin itu juga jujur, saya 10.000 Pak. Kenapa? Karena saya makan Rp5.000 pagi-pagi untuk kuliah, dan 5.000 lagi buat beli promah, buat nahan rasa lapar. Karena nggak mungkin makan 3 kali sehari. Jadi secara statistik tidak ada kesenjangan, tapi secara faktual dompet saya pasti lebih tebal dari dompet si mahasiswa yang di dalamnya tinggal ada 2 promah di dompetnya. Dompet kita semua ini dikumpulin nggak ada apa-apanya dibandingin dompet oligarki yang naik mobil mewah. Begitu kita membaca kesenjangan. Jadi terlihat bahwa ekonomi itu cara yang paling rasional untuk menipu. Kalau kita tidak belajar political economy, dan mata kuliah political economy sekarang dihilangkan di fakultas ekonomi itu, nggak ada lagi pelajaran hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik. Yang ada pelajaran public policy, semuanya adalah rational choice. Tidak ada parameter kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi keadilan sosial tuh di dalam mata kuliah kita. Muhammad Hatta mengajarkan ilmu ekonomi di dalam perspektif humanisme. Kita tidak pakai itu, kita semuanya pakai modeling. Jadi kita sekedar dijadikan sebagai homo economicus, bukan homo socicus. Itu masalah kita. Tapi saya percaya bahwa Muhammadiyah selalu punya kegembiraan untuk menerangkan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik berbasis pada perintah moral tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah itu buat siapa? Kalau Muhammadiyah diperintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan perintah pada diri sendiri, tapi perintah supaya Muhammadiyah menagih amar ma'ruf nahi mungkar dari kekuasaan. Kan itu logikanya tuh. Kenapa begitu? Yang paling potensial menerbitkan kemungkaran adalah pemerintah, kekuasaan.
Jadi kita mesti sebutkan dari awal, tugas Muhammadiyah adalah menagih keamanan dan kearifan dari pemerintah. Apa yang kita tagih setelah kita bubar dari sini? Kita lihat semua indeks yang kita tagih itu negatif. Indeks korupsi kita sekarang 31, 32. Apa artinya? Indeks korupsi 32. Cara bacanya begini. 32 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 32 yang jujur. Itu namanya indeks korupsi. Zaman Pak SBY masih 41. Zaman Jokowi tinggal 32. Jadi buruk sekali. Indeks hak asasi manusia juga begitu. Indeks cerdas juga begitu. Nah, yang terjadi adalah perampokan kecerdasan, junto perampokan sumber daya. Coba kita lihat indeks sumber daya kita. Zaman Orde Baru, Presiden Soeharto mengizinkan eksploitasi sumber daya ekstraktif, hutan terutama. Tetapi yang balik ke negara masuk ke APBN itu masih 35%. Dalam bentuk apa? SD Inpres, puskesmas, jalan kabupaten. Jadi dirampok tapi yang balik 35%. Zaman SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik ke negara tinggal 6%. Dirampok. Sekarang ada kesulitan. Bagaimana mengembalikan perampokan itu? Dibujuk teks amnesty, nggak masuk, nggak ada yang mau. Diumpankan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, kalian saya ke Antartika, tapi kalau kalian bayar, kami maafkan. Sekarang pertanyaan hukumnya, jangan-jangan ada yang udah bayar, tetapi bagaimana menjawabkan dalam APBN, mau dimasukin sebagai apa? Sogokan, pemerasan. Kan orangnya nggak mau ngaku bahwa dia udah bayar. Sekarang kalau ada problem legal, dia akhirnya dibawa ke pengadilan karena belum bayar. Lalu dia bilang saya udah bayar. Mana perjanjiannya? Nggak mungkin dia buka itu. Ini hal yang bisa berbahaya. Diancam tapi tidak dicatat. Dari ancaman untuk bayar pajak itu udah bayar apa belum? Kalau udah bayar, dia masuk ke pos yang mana? Sama seperti soal anggaran hari-hari ini, menghemat 300 triliun, mau dimasukin kemana lagi itu? Kan dia mesti dimasukin ulang ke APBN kan? Prosedurnya bagaimana cara masukin? APBNP. Jadi teman-teman, kita ada dalam banyak kekonyolan itu. Jadi saya tahu bahwa ada keresahan di kita yang kita cicil untuk kita ucapkan. Tapi satu waktu tidak mungkin kita berhenti dengan sopan santun. Kalau dikatakan bahwa mahasiswa kalau kritik itu diucapkan dengan cara tidak sopan. Setiap kali saya kasih kritik, saya dianggap jangan kritik presiden karena presiden itu adalah bapak kita. Mana caranya bapak kita? Bapak saya, bapak kalian itu tidak dipilih. Bapakmu lakukan kesalahan, saya maafin. Bapakku lakukan kesalahan, saya maafin. Kenapa? Karena dia dipilih seumur hidup. Presiden itu dipilih 5 tahun sekali. Mana ada bapak dipilih 5 tahun sekali? Jadi kita mau ada kejujuran tuh. Buat tugas rakyat adalah menegur presiden. Sekarang Pak Prabowo pakai istilah tadi, apa namanya, kritik apa, ndas semua apa-apa. Jadi pelajaran pertama 100 hari ini adalah ada kegugupan di dalam kabinet karena tidak mampu untuk membuktikan ucapan dia ketika kampanye dan tidak mau mengatakan oke. Kenapa Prabowo tidak bisa memenuhi janji dia? Karena APBN-nya boncos. Mesti dilanjutkan. Siapa yang bikin APBN itu boncos? Hidup Jokowi. Kalau dia bikin boncos gimana coba? Kan sering begitu kan? Uang nggak ada. Bagaimana cara menyelamatkan ekonomi? Dalam ilmu ekonomi gampang. Kalau tidak ada uang 800 triliun, saya cetak aja.
Saya cetak 8 triliun, 400 saya kasih ke UMKM untuk bikin produksi, 400 triliun saya kasih ke mahasiswa untuk belanja UMKM. Apa akibatnya? Ya hidup ekonominya. Gampang kan? Ekonomi itu cuma soal barang tersedia, uang tersedia, terjadi transaksi itu. Tapi masalahnya kalau saya cetak 800 triliun, 400 untuk demand, 400 untuk supply, 2 hari setelah itu inflasi, hancur negeri ini. Beda dengan Amerika, Donald Trump gak ada uang, dia cetak aja. Kenapa? Karena dolar itu berlaku di seluruh dunia. Rupiah kita keluar dari Bandara Cengkareng nol nilainya. Kan itu masalah kita. Jadi kita balik lagi bahwa semua yang kita ucapkan di sini adalah argumen akademis untuk menuntut hak rakyat terhadap janji-janji itu. Nah, Muhammadiyah dipanggil oleh sejarah untuk memulai gerakan menerbitkan kembali matahari. Kan itu nyanyinya tadi kan. Jadi menerbitkan matahari artinya produce politics of hope. Rakyat butuh sinar. Paling nggak dia tahu, oh ada harapan. Harapan pada siapa? Partai politik? Nonsen. Harapan satu-satunya adalah pada kalangan universitas itu. Dan itu yang kita ucapkan hari-hari ini, bahwa kita menghendaki ada sinar sang surya untuk menerangi kegelapan republik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Last but not least, Bung Rocky, silakan Bung. Ya, kita kembalikan negeri ini tanpa pemerintah bisa hidup karena ada asosiasi rakyat itu. Tapi nggak mungkin kita ucapkan itu hari ini. Kita lihat bahwa makin lama degradasi moral itu berlangsung. Sama seperti yang Anda sebutkan tadi. Hanya mereka yang paham tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai perintah. Hanya dia yang mampu untuk meminta pemerintah ikuti prinsip itu. Kan dalam politik yang harus amar ma'ruf nahi munkar itu pemerintah. Masa saya amar ma'ruf nahi munkar, orang dia yang bikin kejahatan? Bahkan hari ini Indonesia itu diamar ma'ruf nahi mungkarkan oleh Singapura. Tadi ada berita, seorang koruptor yang sembunyi di Singapura ditangkap mau diekstradisi ke Indonesia karena kasus IKTP. Apa namanya itu? IKTP, ditangkap Singapura. Pemerintah Singapura bilang begini, ya si Tanus, silahkan ekstradisi, tetapi bikin perjanjian dengan kami, pemerintah Indonesia dan Singapura, bahwa dia akan diadili. Apa enggak gila nih skandal hukumnya? Singapura yang minta, silakan ambil, tapi pastikan bikin perjanjian. Artinya pemerintah Singapura nggak percaya bahwa kalau si penjahat diekstradisi akan diadili. Gila negeri. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kekacauan pikiran. Tapi kita ingin bahwa tadi Muhammadiyah menumbuhkan kembali the politics of hope. Kenapa politics of hope? Karena Muhammadiyah memelihara dua politics of memory dan politics of hope. Politics of memory itu bekerja di belakang kepala kita bahwa pendidikan yang diinspirasikan selama 100 tahun yang lalu sampai sekarang menghidupkan 30% dari rakyat Indonesia. Itu soalnya. Jadi Anda juga betul tadi bahwa semua hal ini dilihat oleh Tuhan. Ucapan Anda tuh. Bahasa Arabnya Inna Rabbaka Labil Mirsad. Adanya ayat Al-Fajr ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, terima kasih para panelis, Pak Diki, Bro Faido, dan Ustadz Rocky. Menarik sekali berbicara tentang kepemimpinan Prabowo Gibran, dan alhamdulillah kita semua sudah tercerahkan hari ini. Tapi karena memang waktu juga lah kita harus mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber, terutama panitia Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.